Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Jadikanku hamba setia. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat,
bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami rindu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pagi hari ini, Yehezkiel pasal 11, ayat 1-13. Demikian firman Tuhan. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan. Pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang, dan di antara mereka kulihat Yaasanya bin Asur dan Pelaca bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini. Yang mengatakan, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali? Kota inilah periuk dan kita dagingnya. Oleh sebab itu, bernubuatlah melawan mereka, bernubuatlah hai anak manusia. Maka roh Tuhan meliputi aku dan Tuhan berfirman kepadaku. Katakanlah, beginilah firman Tuhan, kamu berkata-kata begini hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini bertambah banyak, dan kamu penuhi jalan-jalannya dengan mereka. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini, merekalah dagingnya, dan kota inilah periuk. Tetapi kamu akan kugiring keluar dari dalamnya. Kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. Kamu akan berebahan karena pedang, dan di tanah Israel aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kota ini tidak akan menjadi periuk bagimu ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya. Di tanah Israel aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Maka sedang aku bernubuat, matilah Pelaca bin Benaya. Lalu aku sujud dan berseru dengan suara nyaring, kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, dalam kelanjutan penglihatan yang diterima Nabi Yehezkiel, roh Allah mengangkatnya ke gerbang timur bait Allah. Di sana Yehezkiel melihat di dalamnya ada 25 orang, yang diantaranya ada pemimpin Israel, yaitu Yaasanya bin Asur dan Pelaca bin Benaya. Allah mengatakan bahwa mereka semua inilah orang-orang yang merencanakan kejahatan melawan Tuhan di Yerusalem. Mereka mempengaruhi warga Yerusalem untuk mengabaikan bahaya musuh dan membangun rumah-rumah baru karena yakin bahwa mereka akan tetap aman di balik tembok kota. Hati mereka tidak lagi setia kepada Allah, sehingga mereka mendapat kebalikan dari yang mereka harapkan. Tembok kota tidak berguna sama sekali. Mereka tidak akan terlindung, tetapi akan dibawa keluar dan mati terbunuh oleh pasukan Babel.
Tanpa disadari, mereka telah memulai kejahatan dengan membunuh penduduk Yerusalem. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Allah melakukan penghukuman sebagai peringatan bahwa akibat dari hidup tidak setia kepadanya adalah datangnya kematian. Saat Nabi Yehezkiel bernubuat, Pelaca bin Benaya mati di tempat. Dan ini membuat Nabi Yehezkiel berseru, memohon pengampunan bagi umat Allah. Dia berkata di ayat 13, "Aduh Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel?" Maksudnya supaya jangan dihabiskan sisa Israel. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita, mari berhati-hati dalam menjalani hidup. Terkhusus bagi kita para pemimpin. Ingat bahwa ada akibat dari setiap hal yang kita lakukan. Terlebih seorang pemimpin. Karena akibatnya tidak hanya ditanggung sendiri, tapi orang-orang yang dipimpinnya juga. Kita harus menghindari penyebab dosa dengan menjaga hidup sesuai dengan kehendak Allah. Seperti umat Israel, pada awalnya mereka hidup aman dalam perlindungan Allah. Tetapi karena penyembahan berhala dan cara hidup yang menjauh dari kehendak Allah, akibatnya umat Allah Israel harus hidup terbuang dari negerinya, menjadi tawanan bangsa Babel. Hidup mereka serba tidak bebas dan terancam. Yang Tuhan kehendaki adalah kesetiaan, ketaatan kepada perintah-perintahnya. Dan mari kita para pemimpin memberi teladan kepada umat. Hati-hati dalam berkata-kata, perkataan kita mesti membangun. Jangan menyesatkan, jangan malah menjatuhkan semangat dan memberi harapan yang palsu tetapi tidak mendidik. Biarlah kebenaran firman hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Demikian pagi hari ini, Engkau berfirman melalui penglihatan yang diterima oleh Nabi Yehezkiel, mengingatkan setiap kami, peran kami dalam umat Allah. Terlebih sebagai seorang pemimpin, kami harus menjadi berkat bagi umat Tuhan yang Kau percayakan. Karena apa yang kami lakukan membawa akibat. Bila benar, maka berkat-berkat Tuhan dinyatakan. Tetapi bila salah, ada hukuman. Tuhan ampuni segala dosa, kesalahan bila di masa lalu ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan membawa dampak bagi kehidupan kami yang buruk. Bahkan bagi orang-orang yang kami pimpin. Ampuni Tuhan. Kami bertobat dan mau hidup baru supaya kami hidup dalam perlindungan, penyertaan, dan rahmat-Mu. Tuntunlah oleh firman dan roh-Mu, kami hidup dalam rencana-Mu, dalam rancangan-Mu. Dalam iman setia, ketaatan kami mengabdi melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah Roh Kudus, bimbinglah terus, berkaryalah terus dalam kehidupan umat-Mu, baik pribadi maupun komunitas. Di JKI Sema kami bertumbuh, makin hari makin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Dan memuliakan nama-Mu, menyatakan kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berkati hari ini semua umat Tuhan. Berkati pribadi lepas pribadi dalam pengikutan akan Engkau, bertumbuh dalam iman percaya, makin mengenal pribadi-Mu Tuhan. Berkati setiap keluarga, pasangan suami istri dalam kesetiaan dan cinta kasih yang suci. Orang tua anak dalam keharmonisan dan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan seperti kepada Tuhan. Mereka bertumbuh dalam iman percaya, meraih masa depannya di dalam Engkau Tuhan. Anak-anak muda kami diberkati masa depannya, pergaulannya, kehidupannya. Berkati keluarga-keluarga, penghidupan kami, usaha pekerjaan kami Tuhan berkati. Tidak ada yang berkekurangan di antara kami. Karena Engkau memberi pekerjaan sebagai sarana untuk menerima dengan setia berkat Tuhan. Untuk kami menyatakan melalui berkat Tuhan ini, kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Melebarkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Untuk itulah Engkau menitipkan semua berkat-berkat itu. Maka makin limpah lumbung-lumbung dari umat-Mu. Karena dengan berkat yang Kau limpahkan, mereka mendukung pekerjaan Tuhan makin dimajukan.
Kami berusaha bekerja di dunia, tapi kami menabur bagi kerajaan surga. Berkati gerejamu Tuhan, gembala, para hamba Tuhan, juga pengurus sehati sepikir satu roh. Melayani Tuhan, membimbing jemaat Tuhan dalam kemenangan bersama dengan Kristus, meluaskan kerajaan Allah. Berkati juga cabang-cabang yang telah dibuka, JKI cabang Gunung Sindur yang terus masih dalam pembangunan, makin disempurnakan, cukupkan segala kebutuhan. Dan juga JKI cabang Pontianak, Tuhan berkati. Tuhan berkati Pendeta Teddy, Tuhan berkati hambamu Diaken Maxi yang menggembalakan cabang-cabang ini, sehingga bertumbuh jemaat Tuhan, baik kualitas maupun kuantitas. Terpuji namamu Tuhan, kerajaanmu jadilah di bumi seperti di surga melalui kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Amin. Demikian saudara, selamat pagi, shalom.